Februari, mari kita berjanji untuk berpartisipasi pemilu sebentar lagi. Ayo kita gunakan hak pilih, jadikan pemilu pesta demokrasi yang jujur dan adil. Siapa cinta negeri pasti kita memilih. Siapa cinta negeri pasti kita sukseskan pemilu 2024. Suara Anda menentukan masa depan bangsa. Halo calon pemilih, pemilu serentak 2024 sudah tiba. Kita semua warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun, terdaftar sebagai pemilih di DPT, tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan, atau bukan seorang perwira TNI, itu artinya kita adalah seorang calon pemilih. Nah calon pemilih, di tanggal 14 Februari 2024, mari kita bersama-sama pergi ke TPS untuk memberikan hak suara kita. TPS yang ada di lingkungan calon pemilih tentu sudah dirancang dengan baik, sehingga bagi para calon pemilih yang menyandang disabilitas pun tetap bisa memberikan hak suaranya. Di bagian depan TPS, calon pemilih akan melihat daftar pemilih dan daftar calon terpilih. Di dalam TPS, calon pemilih akan menyerahkan undangan serta identitas diri kepada petugas KPPS. Selanjutnya, calon pemilih juga akan menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh petugas KPPS. Surat suara. Setelah mengambil surat suara, calon pemilih akan pergi menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya, pemilih memasukkan surat suara pada kotak suara yang telah disediakan di dalam TPS. Jangan lupa mencelupkan salah satu jari Anda pada tinta yang disediakan untuk menandakan bahwa Anda sudah memberikan hak suara Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil Susanto, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang makna pembangunan dan makna pembangunan politik. Pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pembangunan politik. Pembangunan politik dalam makna fungsional diartikan sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara, misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional. Secara teologis, pembangunan politik memiliki arti sebagai proses perubahan yang menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik seperti stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjelaskan siapa yang disebut pemilih pemula. Menurut Undang-Undang Pemilu Bab 4 Pasal 198 Ayat 1, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari ini pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah atau pernah menikah yang mempunyai hak memilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang. Sebagaimana kita ketahui, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Pada saat itu masyarakat memegang hak pilih akan memilih kontestan presiden dan wakil presiden, DPRD RI, DPRD RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota. Bagaimana pemahaman pemilih
inilah terhadap pemilu 2024 seperti saya. Ayo. Dengan Mas siapa? Mas Imam, Umur berapa kalau boleh tahu sekarang? umur 17 tahun. 17 tahun. Apakah pemilu 2024 nanti sudah terdaftar sebagai pemilih? Oh iya, Kontestan apa saja yang akan dipilih pada pemilu 2024 nanti? yang pertama itu adalah presiden dan wakil presiden. Yang kedua DPR, DPD, DPRD, DPRD kabupaten dan DPRD provinsi. Ya. Tahu nggak siapa pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang maju pada dalam pemilu 2004 nanti? Nomor urut pertama kalau nggak salah Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar. Nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran. Yang ketiga ada Ganjar dan Mahfud. Lalu gimana tanggapan Anda terhadap golput serta pemegang hak pilih tapi tidak dipilih, tapi tidak memilih? Golput, golongan putih. Itu adalah istilah sekelompok orang yang tidak mau menggunakan hak pilihan dalam pemilu. Golput bisa jadi disebabkan oleh kekecewaan terhadap paslon ataupun caleg yang dipilihnya di pemilu sebelumnya tidak membawa perubahan tersebut, ataupun juga oleh kontestan yang akan maju pada pemilu itu tidak meyakinkan ya, sebagai sosok yang dapat membawa perubahan arah yang lebih baik. Lalu gimana tanggapan Anda terhadap caleg yang menyuap, menyogok atau membeli suara? Orang yang menyuap atau menyogok atau membeli suara oleh calon legislatif merupakan termasuk pelanggaran dan etika yang serius dalam konteks demokrasi. Tindakan semacam ini dapat merusak integritas proses demokrasitas, merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi dan mengancam fondasi dasar sistem perwakilan rakyat. Saran Mas kepada para calon agar mendapatkan simpati rakyat? Untuk mendapatkan simpati rakyat, para calon dapat mempertimbangkan beberapa strategis dan perilaku yang dapat meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Bisa jadi dengan dengarkan suara masyarakat, tunjukkan bahwa memiliki nilai integritasnya dan moral yang tinggi. Hindari skandal atau tindakan yang dapat merusak reputasi Anda. Terima kasih atas wawancara.